Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok dan juga kalimat penggembang dalam sebuah cerita atau dalam sebuah paragraf. Nah, di tema 1 ini kita akan secara keseluruhan membahas bagaimana cara menentukan kalimat pengembang dalam sebuah cerita. Nah, sebelum mulai, kamu siapkan dulu buku catatanmu ya. Kamu catat poin-poin penting dari video ini. Mari kita mulai. Nah, di sini ada sebuah cerita dengan judul Gerak Ikan Dalam Air. Nah, di sini cerita ini mempunyai 3 paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang berkaitan satu sama lain. Ibu ulangi ya. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini kenapa bisa disebut 3 paragraf? Karena kita lihat ada 3 kumpulan kalimat yang membentuk suatu bacaan. Contohnya dari mana, Bu? Bagaimana cara menentukan paragraf? Kita lihat di sini ada bagian yang menjorok ya. Menjorok itu masuk ke dalam. Lihat, berarti paragraf pertama itu adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik dan diakhiri dengan hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, itu menandakan itu satu paragraf atau paragraf ke-1. Lalu paragraf keduanya berarti yang mana? Kita lihat lagi ada yang menjorok. Nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, itu masuk ke paragraf kedua. Akhir paragraf kedua yang mana? Berarti ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Paham ya? Kamu sudah bisa membedakan mana yang merupakan sebuah paragraf. Sekarang kamu catat di buku catatanmu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud ide pokok? Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf itu yang baik adalah memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, apa fungsi ide pokok? Fungsinya adalah sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik-topik tersebut. Sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada 5 langkah mudah ya. Yang pertama, 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Lalu yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir. Lalu yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu dapat menemukan ide pokok paragraf tersebut. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak ada di awal, di akhir, atau ada di awal dan akhir paragraf. Lalu yang keempat, ketika kamu membaca, tandai ide pokok setiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam setiap paragraf. Jadi kalau kamu punya buku, kamu boleh tandai dengan pensil mana yang merupakan kalimat-kalimat penting dalam paragraf tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat paragraf 1 yang tadi ya. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, ide pokoknya apa? Berarti kita bisa tahu dari paragraf tersebut, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik ya. Lalu kalimat pengembangnya ada 2 kalimat, yaitu yang pertama, sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Lalu kalimat pengembang yang lainnya, yang kedua adalah hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Jadi yang paling penting adalah kamu baca dulu keseluruhan paragraf hingga kamu bisa menentukan mana ide pokoknya atau kalimat yang paling utamanya.
Lalu sekarang kita lihat paragraf kedua ya. Di sini paragrafnya kita baca. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuknya rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan juga ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, dari paragraf ini kita bisa tahu kalau paragraf ini membahas tentang bentuk tubuh sebuah ikan. Nah, jadi kita bisa tahu kalau ide pokoknya adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah berbentuk rudal. Kalimat pengembangnya ada dua, yaitu yang pertama, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk-liuk ke kiri dan juga ke kanan. Lalu yang kedua, kalimat pengembangnya adalah bentuk tubuh ini juga berfungsi mengurangi hambatan pada saat bergerak di air. Jadi kamu sudah paham ya bagaimana cara menentukan ide pokok dan juga ide penjelas atau kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Nah, di sini kamu yang sudah punya buku boleh buka buku tema satumu, lalu buka halaman 37. Di sini ada sebuah cerita tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Ada 3 paragraf, kamu bisa tentukan ide pokok dan juga kalimat pengembangnya. Lalu kamu buat tabel seperti contoh ini ya. Kamu tuliskan mana ide pokoknya dan juga mana kalimat pengembangnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang masih kamu belum paham, kamu boleh bertanya pada Ibu ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya pada buku temamu, lalu kumpulkan pada gurumu hasilnya. Selamat mengerjakan.